Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ustaz sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Ustaz, kita lanjutkan silaturahim kita ya, sharing ilmu bermanfaat ini terutama berkaitan dengan fikih mudik ya. Judulnya lucu juga, keren juga sih. Fikih mudik, fikih yang berkaitan dengan mudik. Ya, ini yang saya tanyakan begini Pak Ustaz. Orang mudik itu kan repot Ustaz, kadang macet gitu ya, terusan lancar tapi waktunya tanggung karena perjalanan jauh lah. Sementara sholat itu menjadi kewajiban bagi kita. Lah kira-kira syarat atau ketentuan atau cara sholat jamak atau qashar pada saat mudik itu gimana Ustaz? Ya, yang paling mudah bermakmumlah kepada orang yang tahu. Sehingga kalau bermakmum kepada orang yang tahu, niat sholatnya tinggal niat ikut imam, cukup. Menurut Imam Al-Mawardi dalam Qaidah Fikih. Ketika memang sendirian Ustaz, ya namanya qashar itu kan meringkas. Ya, meringkasnya khusus kepada sholat yang empat. Berarti zuhur, asar sama isya. Itu boleh Ustaz dijadikan dua. Kalau nggak ada istilahnya subuh jadi satu sama maghrib jadi dua Ustaz. Karena itu khusus kepada qashar rubaiyah, yaitu mengqashar yang empat. Dari 4 menjadi 2, itu yang qashar Ustaz ya. Nah, kemudian untuk jamak itu yang boleh Ustaz zuhur ke asar, asar ke zuhur, itu Ustaz. Nah, itu yang boleh ya. Nah, atau maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Nah, ada istilahnya subuh ke zuhur, asar ke maghrib, nggak ada Ustaz. Itu khusus ya, khusus. Jadi sekali lagi ini adalah rukhsah Allah untuk bagian mudik, dan mudiknya juga udah 80 kilometer Ustaz. Nah, kalau belum 80 kilometer nggak boleh jamak, nggak boleh qashar gitu Ustaz. Jadi udah semudah itu ya. Kalau udah nggak tahu gimana niat Arabnya, ya Allah, ketika Allah itu niat Ustaz di hati gitu. Saya niat sholat zuhur ya, saya niat sholat zuhur jadi 2 rakaat qashar karena Allah. Udah nggak bisa. Nah, kalau nggak tahu bahasa Arabnya itu kan talaffuznya sunnah. Yang wajib kan di hati. Nah, kemudian kalau misalnya mau qashar plus jamak, gitu. Jamak kan ada 2 Ustaz. Ada asar yang ke zuhur, ada zuhur yang ke asar. Kalau asar ke zuhur jamak takdim. Kalau zuhur ke asar jamak takhir. Nah, misalnya mau digabung, sudah jadi 2 dijamak lagi. Udah pakai bahasa yang kita ngerti aja. Ya Allah, saya niat sholat zuhur ya dijamak ke asar gitu, karena zuhurnya udah habis macet tadi, dijamaknya ke asar, menjadi 2 karena Allah. Udah jadi saat itu. Kalau kita mau diarabkan, soalnya nanti hafalannya nggak hafal. Kalau talaffuz bil arabiyahnya itu sunnah, talaffuz di hatinya yang wajib. Itu Ustaz ya. Udah Ustaz, itu aja. Baik Ustaz, terima kasih lah. Ini kan sangat bermanfaat teman-teman ya. Jadi informasi ilmu dari Pak Ustaz itu sedikit ya berkaitan dengan bagaimana cara menjamak ya, menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu ya jamak takdim, jamak takhir. Kalau qashar itu khusus bagi sholat-sholat yang 4 ya, zuhur 2 rakaat, 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2, tapi maghrib dan subuh tidak termasuk ya. Jadi tadi disampaikan sama Ustaz bagaimana cara jamak takdim, jamak takhir ya. Kalau zuhur ditaruh di asar, bagaimana niatnya asar ditaruh di maghrib ya, di asar ditaruh di zuhur, bagaimana niat tadi disampaikan sama Ustaz. Jadi kalau teman-teman masih bingung atau mau bertanya, bisa langsung ditanyakan di podcast Rumah Literasi berkaitan dengan fikih tadi mudik ya, atau berkaitan dengan puasa atau hal lain ya berkaitan dengan persoalan agama Islam, bisa langsung ditanyakan, nanti Pak Ustaz akan menjawab. Ini sangat bermanfaat Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.